kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pertemuan mingguan. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba mengkaji ajaran yang telah dititipkan kepada kita oleh guru kita, oleh mursyid kita yaitu Syekh Abdul Rahman tentang ilmu tarik. Karena yang kita tuju adalah ilmu tarekat sufi. Ketika Abah menyampaikan ayat surah Al-Kahfi ayat 110, pamangkana yarju liqa arabihi, yang terjemahnya barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, falyamal amalan soleh, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusrik bi ibadatihi ahad. Jangan sekali-kali orang tadi menyekutukan dengan seseorang dalam beribadah kepada. Ayat ini mudah diucapkan, gampang diucapkan, mungkin dihafal pun mudah. Tapi kata Abah Guru dalam kuliah tarbiyah, beliau katakan ayat yang ada di dalamnya ini, makna yang sebenarnya gak bakal bisa tembus kecuali hanya dengan ilmu Torah. Kenapa harus pakai ilmu Torah? Karena kata-kata yarju liqa arabihi itu orang yang mengharapkan ketemu Tuhan. Liqa itu artinya ketemu. Ketemu Tuhannya. Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, dia mengatakan pengen melihat Allah. Akhirnya Allah perintahkan suruh naik ke gunung Tursina. Di puncak gunung Tursina, Nabi Musa pingsan dan tersungkur, baru melihat tajalli. Tajalla rabbuhu alal jabal wa kharra sajida. Jadi ketika Allah mentajalikan, baru sifatnya aja ke gunung, ke puncak gunung Tursina tadi, Nabi Musa langsung pingsan. Khara itu jatuh dan pingsan dan sajid dan sujud. Ternyata jatuhnya Nabi Musa, tersungkurnya Nabi Musa dan sujud, di situ Nabi Musa sudah dimakrifatkan, diperkenalkan, diberi ilmu marifat di kalangan ahli tarekat. Ini sangat masyhur karena dalam surat Toha tersebut Nabi Musa diperintahkan untuk apa? Ke gunung Tursina, suruh lepas kedua sendal. Ikhlan alaik innani ana, sungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku, waqimis sholat dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi tetap Nabi Musa itu pakai syariat. Dia kembali ke syariat. Setelah puncak yang gunung Tursina tadi, Nabi Musa diperlihatkan tentang makrifat Allah. Akhirnya
menyadari bahwa Allah itu nggak bisa dipandang zat, tapi hanya bisa dipandang sifat. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sumber cahaya. Nabi Muhammad ini sumber ilmu. Nabi Muhammad ini sumber segala rahasia. Bahkan Nabi Muhammad merupakan aslul wujud, aslul kaun, asal dari segala kejadian alam jagat raya. Makanya Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj itu bisa tembus, bisa dialog dengan zat Allah. Nabi Musa tidak. Sebelum Nabi Musa ke Gunung Tursina, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ketika belajar sama Nabi Khidir, Nabi Musa ini singkat cerita pengen diajarin ilmu yang Allah kasih kepada Nabi Khidir. Antu alimana ma'ulun darusda. Maukah engkau Tuhan, Nabi Khidir ke Nabi Khidir, kau ajarkan aku ilmu yang sudah diberikan, ilmu petunjuk rusda itu, ilmu petunjuk yang diberikan oleh cuman syaratnya ketika Nabi Musa belum ketemu Nabi Syuaib tadi, asal jangan banyak tanya apa yang dilakukan oleh seorang Nabi Khidir. Berarti di situ Nabi Khidir seorang guru, Musa seorang murid. Nah, ketika Nabi Musa mencari ilmu hakikat yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, di situ gagal. Akhirnya Nabi Musa memperoleh ilmu hakikatnya, yaitu ketika bersama mertuanya Nabi Syuaib. Karena ada di Wadil Muqaddasah. Wadi itu lembah Al-Muqaddasah yang suci. Disitulah Allah berfirman, Innani anallah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali. Disitulah Nabi Musa mendapatkan syariatnya, fa'budni wa aqimis shalah, sembahlah aku dan tegakkan sholat untuk mengingat. Nah, ini sebuah kisah, sebuah cerita nyata di dalam Al-Quran, yang satu di surat Al-Kahfi, yang satu di surat Kita ketika digabungkan Al-Kahfi dengan surat Toha itu, kalau di Al-Kahfi kegagalan Nabi Musa, kalau di surat Toha disitulah keberhasilan Nabi Musa. Nah, kemudian ilmu ini turun-temurun. Salah satunya ilmu tentang ma'rifatullah, tentang tajalli tadi, diteruskanlah oleh Sultan Abdul Qadir Jilani. Dari Sultan Abdul Qadir Jilani, sebagaimana Abah mengatakan, ilmu tentang kemursyidhan itu turunlah ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi ilmu ini nggak sembarangan, dipilih. Bagaimana cara memilihnya? Itu dengan izin Allah bahasanya. Kita tahu Syekh Ahmad Khatib Sambas ini ulama Indonesia, pelajar Indonesia. Tapi kenapa Syekh Sultan Aulia itu mewariskan keilmuannya sampai Bahaudin Naqsabani itu ulama besar. Dua ulama tersebut mewariskan ilmu kemursyidhan yang nurusin mursyidnya itu kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sama Syekh Abdul Qadir Jilani pun ketika Syekh Abdul Qadir ngangon unta,
Dengan izin Allah, unta itu berkata, Abdul Qadir Jilani, tidak patut, tidak pantas kau ngangon onta. Pantas kau belajar ke Irak. Nah, kita gabung ke Manakib. Berarti kan ilmu ini dipilih oleh Allah. Akhirnya Syekh Sultan ini pergi belajar. Sampailah beliau mendapat kesufiannya dari Abu Sa'id Mubarak Al-Mahsuni. Syekh Abdul Rahman pun sama. Ketika Abah Hoer itu banyak murid-muridnya yang mereka memang sudah jadi ajengan, jadi ulama-ulama besar. Tapi Abah Hoer itu menitipkan ilmu ke mursyid dan Abah Hoer hanya kepada Ilyas Kosasi. Yang Ilyas Kosasi itu nggak boleh pakai nama Ilyas Kosasi, harus pakai Syekh Abdul. Dari Abah pun dipilih. Karena di Abah pun akan memilih orang-orang tertentu juga. Maka suatu kebahagiaan, suatu kesenangan zohir maupun batin ketika para ikhwan dan akhwat ternyata dipilih untuk tempat menaruh sebuah ilmu kemursidan melalui Torekoh Qadiriyah wa Naksabandiyah di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman dengan Torekoh Tabaruk menuju Suluk. Dari rangkaian tadi itu, ilmu Nabi Khidir sama Nabi Musa gagal karena banyak tanya. Tapi Nabi Musa berhasil ketika sama mertuanya Nabi Syuaib. Karena Nabi Musa ini nikah dengan anak Nabi Syuaib, milih kan anak gadisnya 2. Pilih salah satunya sebagai mahar 2 tahun itu. Macul, abon. Ilmu itu innani. Anallah itu innani. Anallah la ilaha illa ana. Itu turun temurun. Kita pun diri kita nih nggak tahu menahu ilmu seperti ini. Ternyata ilmu yang murni yang harus dari qalbus seorang mursyid yang seperti ajaran Syekh Sultan Abdul Qadir Jilani, yaitu melalui tuntunan talqinan yang disebut kalimat la ilaha illallah. Itu ilmu. Sama zikir ternyata la ilaha illallah itu pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah dari Jibril ke Sayyidina Zikir hobi dari Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar. Dari 2 cerita ini sahabat Sayyidina Ali dengan Abu Bakar Siddiq, terjadilah suatu torekoh yang bernama Qadiriyah dipegang oleh Sayyidina Ali. Naksabandi rujukannya ke Bahuddin Naksabandi dari Abu Bakar Siddiq. Jadi pelajaran Toreko ini nggak ada yang sia-sia, bukan dibikin-bikin. Ada runtunan sejarah, ada silsilah gitu loh. Karena belajar tanpa silsilah, tanpa tahu silsilah, itu nggak akan diwaris dari Nabi. Sekalipun Anda seorang ulama, seorang kiai, ajengan, buya, ustadz, apalah julukan Anda, ketika Anda tidak ketemu ilmu kemursidan dari Syekh Mursid, jago kitabnya, jago tafsirnya, fikihnya, usul fikihnya, apapun, ketika Anda tidak berguru mursid, maka ilmu yang kita punya, ilmu yang dimiliki orang alim tersebut hanya sebatas di otak benak. Itu kata siapa? Kata Imam Ghazali. Profesor dokter tanpa berguru dengan guru mursyid, ilmunya hanya sebatas otak benak. Dan dia nggak bisa ke alam malakut jabarut lagi. Ini Imam Ghazali nih dalam kitab Juz 5 yang Abah ceritakan.
Dan belajar ilmu ini harus dilahirkan 2 kali. Pertama, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu melalui wasilah bapak. Itu namanya wiladah tabi'i. Lahir secara tabiat. Nah, itu hanya sebentuk manusia basariah. Ketika otak benaknya, akalnya diisi dengan ilmu. Tapi kalau dia nggak dilahirkan 2 kali, dalam hadis Rasulullah yang dikutip bahwa kata Nabi Isa, kamu nggak bakal masuk ke alam malakut, jabarut laut, tanpa dilahirkan 2 kali. Maka lahir yang kedua kali, lahir maknawi dari seorang mursyid. Maka zaman modern ini, kalau dia hanya sebatas dilahirkan tabi'i dari kedua orang tuanya tanpa dari rohani guru mursyid, maka ilmu yang dimiliki nggak bakalan tembus ke alam malakut jabarut lah. Ini loh, biar kita tahu perjalanan kita itu bukan main-main. Ketika orang saya dengan ilmu fikih saja, ilmu zohir, ibarat burung sayapnya 1. Kalau burung sayapnya 1, terbang nggak? Agak jatuh. Maka kedua sayap itu digambarkan oleh Sultan Aulia. Sayap yang pertama syariat, sayap yang kedua hakikat. Kalau orang hanya ngambil syariat doang, nggak bisa dia terbang. Makanya Syekh Abdul Rahman ini luar biasa. Melihat jasad beliau, orang nggak percaya. Karena banyak yang dilahirkan dari ruhani Syekh Abdul Rahman, mereka ngeleweng. Banyak pengkhianatan. Ingat loh, pengkhianatan terhadap guru itu benar. Kata di Anwarul Qudsiyah, itu akan terjadi bala kepada murid. Pengkhianatan terhadap guru mursyid. Maka seorang murid ketika ketemu Syekh Mursyid, dalam kitab Anwarul Qudsiyah karya daripada Abdul Wahab As-Saroni, si murid itu harus yakin, i'tiqadut taman, keyakinan yang sempurna bahwa guru mursyid itu tidak ada kekurangan secara rohani. Kalau si murid memberi pandangan menurut timbangan akalnya, mursyid kan manusia. Syekh Abdul Rahman, kan Abah Ilyas, orang Bogor, orang Ciwuntu. Hati-hati ketipu. Apalagi ngerubah ucapan kalam guru. Wah. Maka banyaklah murid-murid itu yang gagal, dikatakan dalam kitab Anwarul Qudsiyah itu, mereka yang sering mujalasah dengan guru, dekat dengan guru, gagal. Nyata nggak di Abah guru? Nyata. Abah, banyak murid-murid Abah yang Abah bangga-banggakan, yang mereka sudah putuh, dibuka. Contoh almarhum Tatang, itu dibanggain nama Abah, luar biasa. Tapi yang terjadi, jadi apa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu dalam kitab Anwarul Qudsiyah nyata. Banyak murid yang menjadi pengkhianat ketika murid itu memang sering mujalasah dengan Syekh Mursyid. Benar gak? Nyata gak sekarang? Mau pendamping, mau wali patu, saya lihat deh. Hilang gak dia? Jadi catatan itu ternyata sudah dicatat oleh Abdullah Sya'rani, seorang ulama sufi di abad 8. Beliau ini membela ilmu tarekat, sufi. Banyak murid yang hianat, mereka yang dekat jasadnya guru, yang mereka memang sudah sama guru dianggap inilah penerusnya. Ternyata itu ada catatannya, ternyata ada catatannya. Maka murid-murid Syekh Abdul Rahman, kita jangan pesimis, kita jangan kecil hati. Toreko ini nggak diterima di masyarakat. Toreko ini tabu di masyarakat umum. Ketika kita bicara toreko, mereka langsung alergi, skeptis.
aliran baru, aliran yang beda dengan umum. Itu yang kita pertahankan. Yang Abah selalu mengatakan murid Abah yang sudah ditalkin di Abah yang baru maupun yang lama itu murid khusus. Kenapa dikatakan Abah murid khusus? Karena murid-murid Abah itu sudah mengetahui yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Tahu tentang ruh. Kata Mu'alim Syifi Hazami ketika mengomentari orang toreko dengan orang syariat. Kalau orang syariat ruhnya belum hidup. Kalau orang toreko ruhnya sudah bisa jalan. Itu Mu'alim Syifi Hazami loh. Jadi orang toreko duduknya dia, silanya dia, ruhnya jalan. Orang syariat demen ngaji kitab, demen ngaji syariat, jasadnya doang ngaji, ruhnya hidup. Di Abah ini luar biasa. Memang seorang walia mursyid kamil mukamil itu baru ketahuan keistimewaannya, keluar biasaan karomahnya, keajarannya setelah wafat, setelah Abah mangkat baru. Ketika Abah masih hidup, orang nggak ada giro. Ya gironya cuma pengen ketemu jasad Abah, cuma pengen barokah, karomah gitu ya. Jadi ini kita ini dititipin ilmu kemursidan. Mana sih ilmu kemursid itu? Kalimat la ilaha illallah. Itu kata Sultan Aulia. Kalau mata hatimu untuk dibuka harus datang ke ahlu tauhid. Kita alhamdulillah sudah datang ke ahlu tauhid. Sebagaimana dikatakan Ustaz Sultan Aulia, kalau membuka mata hati itu ke ahlu tauhid. Tapi ingat, tafsir-tafsir mengatakan dosa yang dilakukan seseorang, jasadnya, oleh jasadnya, itu yang dihajar hatinya. Ini dosa nih, kan dilakukan sama jasad. Tapi dosa itu yang dihajar apa? Hati seseorang. Kalau dia nggak bermursyid, habis itu. Kan Abah bilang dalam kitab Mimpi Suduri, orang bisa usul ke Allah karena apa? Karena zikir. Orang bisa menghalau atau mengkanter atau apalagi menjauhi kejahatan zahir maupun batin ketika dizikir. Zikir yang gimana? Zikir yang ditalkinkan kepada guru mursyid. Kita udah punya alatnya, kalimat la ilaha illallah dengan zikir hop kita. Nah, makanya pertahankan ajaran Abah. Karena semakin kesini toreko itu udah mulai ini, seluruh toreko itu. Torekonya itu dibikin apa? Reformasi, mengikuti zaman. Kalau sudah toreko mengikuti zaman, berarti apa? Sesuatu yang memberatkan menurut hawa nafsu, udah yang ini tinggalin aja. Gak usah khotaman. Itu kayak di Bandung, kan nggak khotaman akhirnya. Karena kata ulama sufi, yang namanya diri kita itu asalnya hianat. Diri ini wa nafsi wa masawaha wa alhama fujuraha wa taqwa. Si nafsi, diri kita bisa takwa karena udah nyandal ke guru mursyid. Tapi pada hakikatnya yang namanya nafsu, jiwa kita hianat. Makanya bersyukur kita sudah bermursyid. Kalau sudah bermursyid, gak usah pakai ilmu lain. Ibadah pun harus apa yang dikata guru. Ibadah yang tadi loh, wala yusrik
bi ibadati rabbihi ahad. Kalau pengen ketemu Tuhannya, Tuhan seseorang, siapa? Allah kan bahasanya. Dia beramal soleh. Pertanyaannya, ketika orang beramal soleh tanpa dibimbing guru mursyid, apa benar itu amal soleh? Amal soleh kita itu patokannya menurut kita soleh, padahal belum tentu soleh. Sholat soleh nggak? Puasa soleh semua, itu kata pengakuan kita. Sama yang namanya ilmu, berbagai macam ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, itu bagus semua, nggak ada yang ini. Tapi ketika dia ada bimbingan guru mursyid, makanya kata Abah harus pakai ilmu toreko ini. Maka yang terjadi apa? Ilmu itu nggak ada yang jelek, bagus semua. Tapi ilmu itu kalau tidak dibimbing sama guru mursyid, saya mursyid, dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Imam Amin Al-Qurdi, itu bisa jadi apa? Bisa membahayakan diri kita. Makanya orang berilmu, ulama nih, dia harus berguru mursyid. Apalagi kita orang awam, benar gak? Ketika dia berilmu, kata Abah, akal itu harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Ketika akal sudah diisi ilmu pengetahuan, maka akal jangan mandiri, jangan berdiri sendiri. Dia harus ada yang ngebimbing. Itu cahaya guru mursyid. Contoh, Nabi Musa, Nabi dan Nabi dan Rasul itu ilmunya luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi Nabi Musa tidak tembus seperti ilmu Nabi Khidir. Kalau Nabi Musa sama diajarin sama Allah pula kan? Ilmu Nabi Musa itu langsung dari Allah, benar gak? Nabi dan Rasul itu bukan ilmu yang mungut-mungut, langsung datang dari Allah. Cuma ada ilmu yang khusus, wa alamna min laduna ilma, kami ajarkan kepada hamba tadi, hamba yang soleh ilmu ladun. Nah ilmu laduni itu Nabi Musa nggak punya, gitu. Nah sekarang pun banyak sarjana-sarjana tamatan-tamatan pesantren, dia berilmu nggak? Berilmu. Pesantren ini, pesantren A, B, C, D, pokoknya yang namanya ilmu nahu melotok, ilmu sorok melotok, ilmu fikih melotok, apalagi didiskusikan, didebatkan. Ilmu manteknya yang melotok, ilmu arud itu ilmu nyanyi, sajak, melotok. Tapi itu ilmu baru sampai akal, benak. Yang tadi kata Imam Ghazali, ilmu itu masih berbentuk ilmu syariat, masih berbentuk ilmu kulit. Kalau dia tidak dilahirkan oleh guru mursyid, maka ilmu yang tadi, ilmu nahwu, shorof, dan tafsir, dan fikih, dan lain-lainnya, itu nggak bakalan tembus ke alam malakut jabarut lah. Dan Nabi Musa baru diuji dalam belajar itu, baru jadi naik kapal aja udah gagal. Gak tanggung-tanggung ujiannya. Belajar sama Nabi Khidir, apa itu? Naik kapal laut, itu bagus, kapalnya baru dibikin, dibolongin, di tengah-tengah laut penumpangnya banyak. Itulah Nabi Musa, yaitu ilmunya hanya pakai akal. Semua di mana-mana cara akal mah, kapal dibolongin tenggelam nggak? Tenggelam dong. Ini buat perbandingan kita nih. Tapi kan Nabi Musa udah berjanji, kalau kamu pengen belajar kepada aku, kata Nabi Khidir, wahai Musa, kau jangan tanya apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu semuanya tafsirannya, takwilannya dari Allah. Sama belajar dengan Syekh Abdul Rahman.
Ketika belajar dengan Syekh Abdurrahman, datang bawa kebodohan, dosa perdosaan, siap. Siap. Harian hukumnya wajib. Akalnya bermain nggak? Nah. Mingguan hukumnya fardu ain, akalnya bermain nggak? Oh, Nabi Musa. Ketika bulanan hukumnya fardu ain, akalnya bermain nggak? Jangan dirubah apa kata guru, akalnya bermain nggak? Akhirnya dirubah. Banyak uzur, banyak alasan. Alasan ini, alasan itu. Ya gagal kayak Nabi Musa. Belajar di Abah itu nggak ada alasan. Ya, nggak ada dua pilihan, akhirat apa dunia, nggak ada. Akhirat. Mana yang milih dunia akhirat? Hilang. Ajaran Abah itu pilih dunia apa akhirat? Kalau pilih dunia, gagal jadi murid Abah. Akhirat. Jadi di Abah ini ajarannya akhirat. Buat orang sekarang akhirat itu jadi aneh nggak? Ngaji zikir doang. Maghrib zikir, habis zikir utama. Baca ya latif lagi. Itu akhirat tuh. Akhirnya beda dengan paham orang syariat. Kita ini udah masuk akhirat, kata roh muda. Kalau orang bertoreko itu udah masuk akhirat. Siapa bentuk akhirat? Pintunya guru Syekh Abdurrahman. Kalau toreko Syekh Abdurrahman dibilang akhirat, mereka bilang akhirat mana? Bagaimana masuknya? Nabi Musa gagal karena menilai zohirnya guru. Nabi Musa gagal karena menilai menurut timbangan akalnya. Ini kagak bener ini. Masa ngaji hukumnya fardu ain harian, mingguan, bulanan, dari mana? Apalagi yang baru-baru. Tapi kan apa yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman nggak berlaku sama murid Abah. Yang berlaku yang paham aja katanya. Yang senior pun nggak berlaku buat senior. Dia mau ngaji mau kagak kan, urusan dewek-dewek ada gitu. Berarti ucapan guru diterima nggak itu? Kagak lah. Nggak ada di Bogor mengatakan harian, mingguan, hukumnya fardu ain. Kalau ninggalin dosa ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Nanti kalau ngomong gitu ke diri dia sendiri, ya kan? Saya selalu mengatakan itu. Karena saya mendengar langsung dari Abah Guru harian, mingguan, bulanan hukumnya fardu. Tapi itu nggak digubris sama murid Abah. Ya bulanan yang maunya dewe, ya mingguan yang maunya dewe. Karena murid Abah itu orang khusus, bukan orang umum. Kok predikat kita khusus sama umum bagaimana? Orang khusus kata Abah ngajinya harian, mingguan, bulanan. Itu orang khusus. Tapi kalau murid Abah bulanan kagak, mingguan kagak, nggak datang, itu kan panggilan rohani guru. Katanya mau selamat dunia akhirat. Baru suruh harian, mingguan, bulanan, banyak uzur, banyak alasan. Yaitu Nabi Khidir, jangan banyak tanya ya. Gini, ngerti gak? Jangan tanya apa yang kamu lihat. Apa yang dilakukan guru jangan ditanya. Gagal tuh Nabi Musa nanya. Gimana wahai Khidir? Kan nanti tenggelam ini. Langsung dibuka bajunya. Dalam tafsir tuh, dibuka, ditutup. Airnya nggak naik. Airnya nggak naik. Kan harusnya kapal itu dibangun, airnya naik gak? Sekarang aja baru nabrak karang aja langsung rembes. Ini enggak. Nah, di situ. Itu pelajaran loh.
pelajaran ketika menghadapi ajaran Syekh Abdurrahman seperti itu. Jadi kapal itu kinayah, takwil. Kita hidup di masyarakat banyak ini. Gitu. Kita ini hidup di masyarakat banyak, benar nggak? Berbagai macam ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Apakah murid Abah akan bertahan dengan ajaran Syekh Abdurrahman ketika di masyarakat? Apakah murid Syekh Abdurrahman akan minder? Apakah ajaran Abah ini hanya sebatas majlis ke majlis? Lihat dong Nabi Musa, udah gagal sekali minta maaf. Ngaku doh. Sama dengan apapun. Rabbana zolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Jadi murid-murid Abah harus ngaku salah, harus ngaku dosa, jangan ngaku bener. Jadi ilmu-ilmu gaib yang dibukakan Abah ke murid-murid Abah itu jangan merasa udah usul. Karena kita masih di bimbingan siapa? Guru mursyid. Yang namanya murid itu nggak mungkin ngeduluin apa? Gurunya. Kalau Yasin apa sih Yasin? Matahari sama bulan. Kan nggak sering ngeduluin kan? Urujul apa tuh? Uruj. Bulan itu lama-lama apa jadi cekung itu, sabit, ntar balik lagi. Sama ilmu Abah pun nggak selamanya ilmu itu akan tetap mantap, pasti ada ujiannya. Nabi Musa masuk ke kapal, ada bolongan, kata dia mah bahaya, taunya nggak bahaya. Nah, takwilnya masuklah ke kias, kinayah ajaran Abah Guru untuk zaman modern sekarang. Mampukah murid Syekh Abdurrahman masih pegang ajaran Abah Guru di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat itu tidak suka dengan ilmu torekoh? Nah, iya, bener gak? Iya. Zaman modern ini suka nggak orang ilmu torekoh? Enggak. Karena ilmu torekoh itu nggak ada dunianya. Makanya banyak orang masuk torekoh tabaruk, nggak mau suluk. Kenapa as-sapina tadi? Kan itu sapina syariat. Tadi kan sapina itu kapal itu di lautan kan. Syariat itu baru lihat syariat, belum ke torekohnya. Itu di syariat, masih ditentang di syariat di alam syahadah. Makanya mampukah murid Syekh Abdurrahman tahun sekarang, tahun depan akan depan itu bertahan gak dengan ajaran Syekh Abdurrahman? Apa nanti akan abu-abu? Ya, saya torekoh, tapi saya ngaji yang lain-lain. Itu abu-abu dulu. Bisa nggak kita bertahan dengan torekoh Abah? Yang orang mengklaim jadul. Tahu jadul? Ilmu kolot, ilmu orang tua, ilmu aki-aki. Manakib itu ilmu aki-aki kalau di Banten itu. Benar nggak? Lihat manakib di Banten itu, nggak ada anak muda begini aki-aki. Bawa teko, teh, kopi, jam 12 baca manakib, jam 10 lah baca syekh. Apa anak muda yang ada? Nggak ada. Kenapa ajaran Abah Guru kok yang masuk yang muda-muda? Gitu loh. Tapi yang muda-muda itu yang tadi seperti kapal yang dibolongin oleh Nabi Khidir. Mampu nggak dia? Ombak besar, ya kan? Karena dia berpegang dengan apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Khidir, air itu masuk nggak? Hah? Enggak. Tapi Nabi Musa ketakutan nggak? Khawatir nggak? Maka Abah Guru jangan khawatir murid Abah. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Hilangkan kekhawatiran. Jangan kayak Nabi Musa khawatir. Kenapa? Nabi Khidir itu ilmunya dari Allah langsung.
Nah, ilmu mursyid Syekh Abdul Rahman sama, langsung dari mana? Guru-gurunya. Kenapa murid Abah harus khawatir? Khawatir keduniaan kan? Yang kita khawatirkan apa sih? Keduniaan kan? Jangan khawatir, hilangkan rasa kekhawatiran itu. Apa mungkin orang yang jika torek itu akan melarat? Enggak. Apa mungkin orang yang suka khotaman jikir toreko abah itu akan kelaparan? Enggak. Ya kan? Pertanyaannya, kapal yang Nabi Khidir tadi dibolongin, yang timbul khawatir siapa? Musa. Musa itu posisinya apa? Murid. Nabi Khidir? Guru. Kita siapa? Murid. Abah? Berarti ketika Abah bilang harian hukumnya fardu ain, Abah punya ini enggak? Punya kedepannya enggak? Punya. Ketika Abah bilang mingguan fardu ain, Abah punya enggak? Kedepannya udah ngeliat. Bulanan itu hukum fardu ain, Abah udah ngeliat ke sana. Andai murid Abah tidak menghargai mingguan bulanan, maka akan terjadi kehancuran. Ya sekarang orang nggak mau peduli. Lihat aja dah murid Abah nggak mau peduli. Harian kayak mau mingguan, mau bulanan, yang penting mah bisa hidup gitu. Akhirnya timbul akal ininya nih, akal nafsunya. Nggak usah gitu-gitulah. Gue tuh buktinya masih dagang, masih laris, masih ini semua. Nggak apa-apa, nggak khotaman juga nggak apa-apa. Kan ada begitu orang. Tuh yang nggak khotaman nggak apa-apa. Tuh yang nggak harian nggak apa-apa. Tuh yang nggak bulanan nggak apa-apa. Biasa-biasa aja. Kenapa dibilang harian mingguan fardu ain? Ingat, kita sudah berbaiat kepada guru murid. Sekarang di dunia santai-santai aja. Lihat, kita akan pulang nggak? Pulang. Jasad kita akan ngeluarin ruh nggak? Nah, di situ. Sekarang belum ketahuan. Makanya nggak khotaman, nggak mingguan, nggak bulanan, santai-santai aja. Masih hidup, masih ada rezeki, nggak toreko Abah juga masih ada gitu kan? Nah, timbul Abah khotir tuh. Lintasan. Ya kan banyak yang nggak khotaman biasa-biasa aja kan? Malah dikasih dunianya kan? Bener ya? Iya. Yang khotaman ya biasa-biasa aja. Kemudian lebihnya apa? Ingat perintah guru itu. Perintah guru ya, al-amru, perintah guru. Itu yang akan menyelamatkan kita. Tapi ketika nafsu itu bermain, masuk ke akal kita nih, nafsu. Ya itu, tuh nggak khotaman nggak apa-apa. Timbulnya apa? Gua nggak usah taman berarti, dia juga nggak apa-apa. Nggak usah harian, dia juga nggak apa-apa. Dia juga nggak apa-apa. Akhirnya ajaran Abah itu mulai apa? Karena dicontoh-contohkan sama senior. Yang baru-baru ngeliat gak? Iya. Dia buktinya nggak apa-apa itu, biasa-biasa aja. Ingat nanti ketika ruh Anda keluar, apakah nanti Syekh Abdul Rahman itu akan hadir? Kan kita ajalun musama ya, ajal yang sudah ditentukan. Ini nih yang bikin kita ketakut, ngeri. Ya nanti akhir-akhir hayat, saudara kita jelas dong ngaku mursyid, walaupun depan yang lain tidak ngaku. Semua murid Abah nggak boleh khotaman, boleh gimana itu? Nggak ada khotaman. Dua silsilah digabungkan antara Syekh Tolha dengan Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Itulah bahaya kalau orang dilihatin goib, hati-hati. Makanya ketika dilihat goib, lintasan langsung
mohon ke Abah minta dia buka tuh mata kita, jangan. Kalau kita merem nih, masuk alam, buru-buru minta ke Abah, itu bahaya itu. Karena landasan kita belum kuat, apalagi Latifah baru 5, baru 1 bisa lihat, belum kuat. Kata Abah harus dihotam dulu, landasannya kuat, harus dihirqos supaya baru wali sogir, baru wali sogir ada pada kalang kabut. Mana wali sogir Abah? Nggak ada yang jadi contoh. Abah itu udah mencetak wali sogir, mungkin udah ribuan kali, sampai lupa data-data itu. Itu yang ditakutkan ketika guru mursyid mangkat, mulai dirubah-rubah, mulai ngikutin nafsunya. Apa yang seperti katakan Abah, saya dengar loh 4 tahun kuliah tarbiyah. Saya bukan omong-omong, saya bukan ngomong doang. Saya dengar langsung dan saya laksanakan. Saya laksanakan tuh apa kata-kata Abah. Ngeri ninggalin harian, mingguan, bulan tuh ngeri. Tapi diperlihatkan biasa-biasa aja ya. Benar gak? Ingat, kita itu ada perjanjian rohani dengan Abah. Jangan turun ke syariat kalau sudah torekoh mah. Tapi kita bersyariat. Karena akan mengampai hakikat harus bertorekoh. Karena toreko itu jembatan syariat ke hakikat. Kalau sudah hakikat balik lagi ke syariat. Torekonya syariat, bukan toreko syariat itu syariat seperti syariat umum, bukan. Semua ikut aturan guru. Tuh gambaran Nabi Musa dengan Khidir itu ketika Safinah, kapal. Kita ambil pelajarannya, mampukah di tengah badai digital global semua muncul ilmu mati geni, wulhu geni, ilmu rawa rontek, ilmu macam-macam sekarang di media digital itu. Murid Abdurrahman dorong ke sini, posisi dia di mana? Hah? Mau ikut yang digital, buat ini. Mampu nggak kita bawa bendera Abdurrahman? Apakah ajaran Abdurrahman itu hanya sampai 2006, 2007, sampai 2030? Udah. Jangan nentang sama guru. Udah dibuktiin. Khalifatus Syekh Mursyid rusak ajaran Abah akhirnya. Ya bukan masalah takdir. Kalau kan mualim tafsir kan, jangan sampai disamber karomah Abah. Disamber. Bukannya dapat karomah Abah, disamber. Pasti nih orang-orang yang sekarang udah depan orang umum jangan toreko. Udah dunia aja gitu kan. Udah yang umum aja. Biar diterima gitu kan ya. Ada nggak lintasan itu? Kalau Anda netap di toreko Abah, dijauhin sama orang. Gitu. Aliran apa tuh? Itu lintasan akan terjadi. Jadi kapal tadi penggambaran ajaran Abah. Apakah ajaran Abah di tengah badai ombak yang gede itu, masihkah Syekh Abdurrahman itu akan akan tetap ajak lurus ajaran Abah? Akankah khotaman akan dipertahankan sama kita? Akankah bulan akan dipertahankan sama kita? Harian, mingguan, bulanan. Lihat, ketika dilobangin, air masuk gak? Kalau kita pegang dengan mursyid Syekh Abdurrahman, badai apapun, tetap gak? Oh, nggak kepengaruh. Itu loh maksudnya.
Mau digaramin, mau diasinin, mau dikecutin, mau apa, mau dibenci, mau dikatain, tetap siapa mursyid kita? Ya Abdurrahman. Nah, itu kapal bolong, airnya nggak masuk, itu loh. Ketika ada murid khawatir, wah nanti ini nih, waduh kapal bolong, wah nanti kita nggak laku nih, waduh nanti kita dibenci orang, wah udah ikut umum aja. Itu gambaran loh. Tapi yang dilakukan Nabi Khidir nggak masuk air, sama dengan ajaran Syekh Abdurrahman, ajaran guru kita. Kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah ilmu teknologi canggih, maju, kekeh, harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain. Sukses gak? Sukses gak? Belum. Ya kata Zohir belum. Rohani Anda itu udah sukses kalau ada ketenangan. Itu loh gambaran kenapa air itu kagak masuk. Karena yang melakukan Nabi Khidir langsung dari perintah Allah. Kalau kita ikut ajaran Syekh Abdurrahman, badai apapun kita nggak ikut mana-mana. Yang penting siapa? Karena nanti senior-senior itu akan membikin obok-obok apa? Udahlah, toreko kita itu harus lintas toreko. Ikut Jatman, ikut Jatmi, apalagi. Itu maksudnya. Udah ikut organisasi toreko, biar maju. Gitu loh. Jangan begini-begini aja, gitu kan? Nabi Musa ngelihat itu bolong, pasti masuk air. Nabi Khidir, berarti apa yang ditancapkan Abah, ditanam ke diri kita, itu nggak bakalan pudar. Yang patuh, yang mahabah, yang sudah marifat Syekh Abdurrahman, ilmu guru, amar guru, marifat guru, ada guru. Anda berdiam di tengah-tengah kampus, mahasiswa berbagai jurusan tetap siapa? Ajaran siapa? Di tengah-tengah kiai, ulama, udang-udangnya gede. Ajaran kita siapa? Ini baru masuk kalangan ustadz kiai yang ecek-ecek aja loh, udah berubah. Gimana sih? Ini nggak tahu ya ngomong begini ya. Sekarang nggak dialami, nanti alami sendiri. Saya kan nyampein doang. Saya nggak persiapan, suruh nyampein. Kotaman jangan dianggap ecek-ecek. Si Aan ngomong ke saya, sebenarnya dia disuruh untuk Kotaman karena di sholawatnya, tapi belum juga. Saya mah diam aja, ngomong ke sana. Murid Abah ini mampu nggak nanti, lihat. Apa kita masih hidup? Hah? Masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Mudah-mudahan. 2030. Mudah-mudahan. Kiamat 2026. Masih bertahan nggak Ciputat ini dengan ilmu Abah? Hah? Cimoba. Ketika di majlis dikasih tahu gini, iya. Tapi di luar majlis kita kan ketemu seminggu sekali, sama sebulan sekali. Seminggu sekali berarti berapa? 6 hari nggak ketemu kan? Mampu nggak membawa mankol ulama tadi? Sama dengan kuliah tarbiyah ketika zaman Abah. Ketika Abang ngomong begini ngomongnya, mampu gak mangkal ulama itu dibawa ke rumah kita atau di pergaulan masyarakat? Yang Abah bilang, wiridan yang bukan dari guru mursyid itu hodam semua, yang lain nengkang. Kalau zikir toreko itu harus ngadirin guru. Kita tuh la ilaha illallah mulut doang, Allah mulut doang. Zikir rofi, tapi ya dumu ila syaihi al-mursid. Itu di Kepetul Atqiya 107 nomor 108. Kalau zikir enggak dibayangin guru mursidnya, gagal. Lihat, zikirnya ya begitu-begitu doang. Berarti yang zikir siapa? Guru. Itu di dalam Kepetul Atqiya kan Senawil Bantani itu
di pinggirnya. Yang satu Muhammad satu, Dimyati Muhammad satu. Zikir itu lah, itu. Dia pun la ilaha illallahnya. Ya dumu ila sayyil mursid. Hadirin, hudur qalbika ila syahika. Guru ini, kalau ini kan nggak bisa kita ngadirin. Ini di sini nih otak benak. Berarti yang zikir siapa? Benar gak kayak gitu? Benar gak? Kalau yang zikir kita doang, ya aduh, nggak bakal. Toreko gagal udah. Capek. Toreko gagal, khotaman gagal. Karena yang khotaman merasa jadi guru. Yang bertoreko itu siapa? Guru, bukan kita. Ajaran kedua, pelajaran kedua yang diterima Nabi Khidir. Diajarin kepada muridnya, pada Nabi Musa. Anak bocah lagi jalan-jalan, dipites, dicekek, rak, lempar. Yes. Nabi Musa ngeliat gak? Iya. Timbul negatif gak? Negatif. Tuh pelajaran kedua lagi. Terus kaitannya dengan ajaran apa? Nabi Musa belajar sama Nabi Shu'aib ke lembah suci, suruh buka apa? Ikhlan laik. Ikhla na'laika. Copotin tuh 2 terompah kamu. Abah ngasih ilmu guru ya. Itu paham itu. Amal guru ya. Amal guru jangan masuk. Marifat guru ya. Adab guru ya. Nabi Musa ketika belajar sama mertuanya Nabi Shu'aib, dapatlah perintah dari Allah suruh ke Gunung Tur Sina. Sebelum masuk ke lembah, kan Gunung Tur Sina masih jauh, baru di lembahnya, di bawah bukitnya suruh buka, jangan pakai sendal. Semua aksesoris kita buang, Ustaz, Kiai, Buya, belajar sama murid buang. Kalau bahasa tawado gitu loh. Jadi tawado juga nggak dibikin. Berarti ketika kita belajar sarjana S1, S2 buang. Kitab ini kita buang. Marah dibilang. Ada nggak ayatnya? Lepaskan kedua terompah kamu. Dulu mah sendal makiat. Ya. Buang. Itu apa maksudnya? Akhirnya Nabi Musa yang perintah dibuang tuh. Pakai ngeker. Berhasil dia. Berhasil nggak? Berhasil. Bisa naik ke Gunung Tur Sina. Tapi di atas puncaknya bisa. Nabi Khidir ketika ngasih pelajaran kepada Nabi Musa tentang ngebunuh anak kecil, gagal nggak? Gagal. Kenapa? Ngebunuh orang ini guru kagak bener. Harusnya kagak bener ya guru. Dibilang ketul Atiyah itu, ketika kita berguru musik, ceraiin tuh istri kamu. Ceraiin istri kamu, gimana? Murid sekarang gimana? Masih negatif ke gurunya. Nambah istri. Makanya ada film Walid ya gitu. Akhirnya orang Toreko jelek. Di Kifatul Atiyah ada loh. Kenapa mursyid masih seperti itu? Ini si istri ini akan memperaih perjalanan rohani. Kata mursyidnya, ceraiin istri kamu. Murid sekarang mikir-mikir. Nabi Khidir, anak bocah dipites. Apa kata Nabi Musa? Waduh, mungkar ini, dosa besar. Guru bilang, guru mursyid nih ya misalnya, ceraiin istri kamu.
Apa kata ilmu fikih? Lah istri-istri gua. Lu apa urusannya? Lu mah sebatas guru. Nah, udah mulai si murid itu apa? Goyasul ada. Padahal mau dikasih ilmu marifat. Itu di Kepelati ada. Abah bilang, kembali berkoso, habisin harta kamu. Habisin semua, bagi. Kagak. Nggak tahu dah itu. Untung kalau Abah itu nggak ke kita. Kalau Abah bilang begitu, gimana? Hei murid-murid Abah, harta yang kamu miliki buat Abah semua. Andai terjadi begitu gimana? Hah? Wah, udah bubar ngajinya. Mudahan ah. STNK, BPKB, ya kan misalnya. Curiga nggak gitu? Curiga, berbubar torekonya. Tapi ingat, mursyid itu punya kayak ilmu nabi. Untung abang nggak seperti itu. Inama sodaqotu lil fuqara. Nah, bahwa sodako itu untuk fuqara. Fuqara itu bukan arti fikih. Kalau fikih mah fakir, gak gablek apa usaha tapi punya rumah. Yang masuk fuqara itu fakir siapa? Mursyid, al fakir. Dia hanya mengharapkan Allah. Itu di situ beda. Tafsiran syariat sama toreko beda. Jadi apa yang dilakukan Nabi Khidir ditentang sama Nabi Musa. Akhirnya gagal kan? Gagal. Sama di Abah pun. Jangan ziarah ya. Ziarah itu hanya ke guru Sia, ke guru kamu. Ziarah, enggak masuk akal ini. Itu kan buat makom Abah kan. Lihat orang nentang gitu. Berhasil nggak? Gagal. Bikin apa lagi? Bikin travel? Gagal. Apa lagi? Mau ziarah wali? Gagal. Gagal percaya. Mau jualan di Abah? Gagal. Gagal. Ayo, mau ikut mana? Manjaro Kubri wajah sapaati yang dimaksud ziarah itu ke makom Nabi. Kedudukannya Abah ini punya kedudukan makom Nabi dan Rasul, kemursidan. Di Bogor masih berlaku nggak? Enggak, masih berlaku nggak itu ziarah ke Abah itu? Sama dengan Nabi dan Rasul. Udah kagak sekarang mah. Ngaji bulanan, bubut itu udah nggak ada. Harian juga, udah nggak ada karomahnya. Jangan begitu. Takut dikatain gitu, jadul, zikir mulu, kaya kagak. Lihat orang-orang kaya, apa hati dia tenang? Kagak. Bininya 4, 5, 6, 7 kagak tenang tuh. Kalau dia nggak zikir. Punya bini 4, kata Kisepi Azami, itu gudangnya bohong. Bini 4, gudangnya bohong. Sini nanti ke sini ngajar ke sini ngajar ke sini. Padahal mah mau giliran, kata Kisepi Azami loh. Dia punya istri 4. Artinya udah dipraktek kan. Makanya di Abah bilang gak boleh punya istri 2. Gak usul kata Abah. Kecuali bininya mati. Beda lagi. Gak usul kata Abah. Ada ya satu orang 2 bini. Ya sih. Itu dia tarbiyah loh. Si Aan kesinggung dia, Aan. Begitu. Karena gak usul. Ya kali cita-cita gitu. Sep, kita sep. Silakan aja. Terus di Abah Iwan Awad, kalau seandainya suami istri Iwan Awad nggak ada cerai.
Kalau istrinya sudah ditalkin, suaminya udah ditalkin, tidak ada cerai. Dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Dikasih tahu, yang ngasih tahunya disalahin. Jadi ketika kita punya istri akhwat udah ditalkin, walaupun di mata kita begini begitu, nggak ada cerai katanya. Kan baik. Tambah. Nambah. Nggak usul. Ini terpesul ke seperti itu. Kemudian murid abang nggak boleh selingkuh guru. Nah, ucapan abang ngaji di abah hukumnya fardu. Kalau di luar fardu kifayah. Mau pilih fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Ya udah harian mingguan bulanan, ngajinya duduk doang. Bener nggak? Khotaman, ya capek nggak khotaman? Enggak. Ayo capek nggak khotaman? Ngantuk. Yang masih ngerasa jaksa capek. Kalau dia rohaninya yang diolah, khotaman nggak capek. Kalau jasad capek, Cepet ngantuk. bahkan terpaksa mungkin. Kan la ikraha fid-din dalilnya katanya. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Khotaman termasuk agama. Berarti khotaman tidak ada paksaan. Weh, ngadalil dia. Melanggar guru itu. Kan gitu ngadalilnya bagi orang males. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena khotaman itu termasuk akhirat agama, maka tidak ada paksaan untuk khotaman. Mau kagak gitu. Dia ngedalil itu. Gak ngerti bulan suarian. Dia dari syariat ke dari toreko, nggak bisa. Kalau di toreko itu yang puasa siapa? Mursyid. Kecuali. Mana contohnya? Murid abang nggak bakalan ditaruh di alam barja. Murid abang nggak bakalan ditanya sama mungkar. Itu yang ngomong kan mursyid abah guru, berarti punya hak veto nggak? Punya. Apa kata umum? Oh, kata siapa? 2 langkah kemudian ditanya mungkar nakir, itu hadisnya Bukhari Muslim bagaimana? Itu bagaimana hadis bahwa seluruh yang namanya arwah dicabut masuk ke alam barja nungguin. Itu mak lu yang bukan toreko di abah guru. Kalau abah enggak. Terserah mau milih di alam barja apa ke alam mursyid. Iya. Jangan ngikutin umum. Itu akidah kita loh. Murid abah ragu misalnya, gagal. Yang terakhir pelajaran Nabi Khidir ke Nabi Musa, bangun roboh yang tak upah. Jadi seluruhnya yang terakhir nih, jangan minta pahala, Bing. Pikir torekoh mah. Ini lah ilah segini pahala segini, jangan. Ya, Nabi Musa itu akhirnya apa? Gagal. Udah kamu belajar cukup sampai sini aja ya, gitu. Udah ya. Udah kan 3 kali kan. Gara-gara apa? Minta pelajaran di abah. Jikir khotaman jangan minta paha. Jangan minta balasan apapun. Udah dicukupi sama abah guru. Namanya takwa. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuq min haitsu ya tasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu kan di dalilnya, pasti Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah. Allah akan keluarkan dia dari berbagai macam masalah. Takwanya yang dikaitin ke siapa? Guru mursyid ya. Kalau takwanya bisa-bisa kita ya jauh. Nah itu pelajaran di ajaran toreko. Kalau ada apa-apa, analoginya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika nggak masuk akal, ingat cerita itu. Ini ketika nggak masuk akal, ingat cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jangan nyalain dulu. Kalau Nabi Musa nyalain kan, yang pertama pelajaran disalahin, yang disalahin gurunya. Pelajaran kedua disalahin juga. Ketiga disalahin juga. Akhirnya dipecat gak jadi murid? Dipecat. Abang mah nggak mecat. Kalau abang nggak mecat, yang mecat tuh banyak murid gitu.
murid pecat kembali. Iya, karena ada kurang ajar itu. Ngajar, dipecat. Ya terus istiqomah. Tangan-tangan kita ke depan semakin banyak. Ya. Yang tadi itu, apakah tetap kita akan pegang teguh ajaran Abdul Rahman? Apa mungkin kita ikut arus senior? Mau ikut arus senior apa ajaran apa? Ajaran apa? Kalau ikut senior, apa yang kata senior, anggapan kita, yang namanya senior, murid abah yang lama, itu banyak pengalamannya, harus kita ikuti. Kita kan anak baru kemarin. Nah, mau ngikutin ajaran abah apa senior? Nah, itu nanti kan jadi. Sekarang nih yang saya lagi omongin belum ngalamin. Nanti kalau udah ngalamin, baru ilmu ini masuk. Itu di ajaran Toreko seperti itu. Kalau belum dialamin, ya sedenge-dengenya cek orang Sunda. Ngomong apa sih? Kedua ya. Jadi ngantuk tuh ngomong apa sih dia? Di hatinya tuh ngomong apa sih dia? Nah, suatu saat kejadian, oh benar. Kalau sekarang baru tidur-tidur, ngomong apa sih itu? Ngomong apa sih itu? Nanti akan kejadian. Ketika kejadian ingat, siapa yang harus dipandang? Syekh Abdul Rahman. Balikin. Ngomong di majlis. Di majlis ini kan cuma kita doang. Tapi nanti manqol ulama ini yang dari badal kaul ini nanti akan dipegang akan dialami di mana? Di masyarakat umum. Pilih mana? Ikut arus apa ikut ajaran Abdul Rahman? Ya mudah-mudahan istiqomah. Terus jangan sampai mundur. Ujiannya apapun tetap zikir apa yang dijajarkan oleh Abah Guru. Jangan punya wirid-wirid yang lain kecuali torekot dari syekhnya, dari gurunya. Makanya torekot wirid yang khusus itu khotaman, ngajinya gak boleh baca ratib hadad, gak boleh baca sumtu duror, gak boleh. Ngajar, masih ngajar begituan, ratib hadad masih dibaca, balik ke diri, jangan. Buang. Belagu amat tuh bocah. Buang. Kan gitu kan? Dibilang belagu. Itu orang ulama besar. Kalau di Toreko dalam kitab Akiyah itu, si murid gak boleh wirid kecuali dengan izin gurunya. La ilaha sama zikir ho. Nah, kalau dia punya wirid khusus, harus Toreko syekhnya, Toreko gurunya. Yaitu ho. Kotaman kan Toreko abah nih. Baca hawaji ajikan. Selain itu nggak boleh. Kalau pengen coba nggak apa-apa. Saya kasih izin, nggak apa-apa. Baca yang lain, baca. Kotaman baca, ratib hadad baca, apalagi baca semua baca. Termasuk tuh, nggak kuat aja waridnya. Stres. Kan ada tuh di Bojong, ibu-ibu baca Yasin, baca Waqiah, semua tabaruk semua dibaca. Udah baca semua. Akhirnya sepenang. Hah? Kita kan bener semua kan ngaji. Ibu-ibu tuh ngaji tuh kasih lembaran sepenang ditalkin baru semua. Ada orangnya bininya Agus yang atau bukan Agus seperti itu. Ada bininya Agus. Jadi ibu-ibu kan kalau ngaji justru kayak ini ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Itu benar nggak? Benar kan? Nggak salah. Tapi ingat ketika Anda bertoreko nggak boleh. Kenapa? Takut ada hal-hal yang diinginkan. Jadi bukan iradah guru, iradah kita. Dan bisa dipahami apa yang bisa sampaikan ini tidak lain buat motivasi. Terus bangkit, jangan malu. Jangan merasa gengsi. Jangan malu, jangan malas. Jangan malas. Terus gua gini-gini aja, udah aja jalanin aja. Coba kalau kita nggak toreko abah, pasti nih hidupnya. Kalau anak bocah itu kalau panas-panas apa namanya? Sumeng. Hidupnya sumeng. Contoh kita prehotaman ya. Kan suka di prehotaman tuh. Ramadan, sumeng itu. Oleh. Mudah-mudahan
istiqomah. Di pusat ini harus jadi contoh. Amin. Jangan dirusak. Ajaran Abah itu udah seperti ini aja. Kok nggak ada tawasul? Itu tawasul 38 udah cukup lah. Mau ngapain lagi sih? Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam